Ya, supporter Malaysia melancarkan komentar pedas usai dipastikan bertemu dengan timnas Indonesia U19 pada semifinal Piala AFF U19 2024. Duel itu rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli pada pukul setengah 8 malam. Timnas Indonesia U19 lolos semifinal usai menjadi juara grup A dengan torehan 9 poin dari 3 pertandingan. Sementara Harimau Malaya menjadi juara grup C usai bermain imbang melawan Thailand dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 25 Juli 2024. Pada pertandingan tersebut Thailand unggul lebih dulu lewat gol yang diciptakan oleh Chailan Tanadon pada menit keempat. Sontak saja pertemuan dua tim rival berat ini mendapatkan respon dari supporter Malaysia. Tak sedikit yang menyindir soal timnas Indonesia U19 jelang pertandingan tersebut dalam unggahan Facebook FA Malaysia. Insya Allah Malaysia akan menang mudah dengan serumpun kita Indonesia. Nah, ini yang kami inginkan, bertemu tim Piala Dunia. Wow, Belanda Mini versus Malaysia, tulis akun yang lainnya. Sementara itu pada laga sebelumnya di tempat yang sama akan memainkan satu laga semifinal lainnya antara juara grup B Australia dan runner-up terbaik Thailand U19 pada pukul 3 sore. Pemenang laga ini akan memainkan partai puncak di tempat yang sama pada Senin 29 Juli 2024 pada pukul setengah 8 malam. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, minat Malaysia terhadap Park Hang-seo ternyata memang tidak main-main. Dana nyaris 1 miliar disiapkan untuk gaji mantan pelatih Vietnam per bulannya. Penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan-gon ternyata belum memberikan kepuasan bagi para penikmat sepak bola negeri jiran. Publik Malaysia lebih antusias jika sosok yang ditunjuk sebagai pengganti Kim Pan-gon adalah kompatriotnya yaitu Park Hang-seo. Ya, sebagai mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo dinilai memiliki kualitas lebih mentereng ketimbang dengan sosok Pau Marty. Karena itulah tuntutan agar Federasi Malaysia atau FAM merekrut segera Park Hang-seo terus digelorakan oleh penggemar Harimau Malaya. Bahkan dukungan untuk Park Hang-seo juga datang dari salah satu tokoh sepak bola Malaysia yakni Sulaiman Husin selaku Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur atau KLFA. Bagi Sulaiman Husin, penunjukan Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan-gon hanya bersifat solusi jangka pendek untuk timnas Malaysia. Namun jika bicara soal prestasi nyata, Park Hang-seo adalah pilihan yang tepat untuk timnas Malaysia saat ini. Pau Marty Vicente bisa cocok untuk jangka pendek karena dia belajar banyak dari pelatih Kim Pan-gon, kata Sulaiman Husin. Tapi saya merasa FAM harus mencari pengganti yang lebih cocok. Park Hang-seo itu sudah membawa Vietnam ke level baru. Kalau dia menjadi pelatih timnas Malaysia, ya saya berharap mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dan saya yakin dia adalah kandidat yang tepat. Faktanya pendekatannya sangat bersemangat dan para pemain kami harus bersiap untuk ini. Ya, selain itu survei yang dilakukan surat kabar Astro Arena terkait Park Hang-seo menjadi pelatih timnas Malaysia mendapatkan dukungan sampai 60%. Dan mendengar tujuan tersebut, FAM pun memberikan sedikit respon yang dinilai cukup membangkitkan gairah para penggemar timnas. Kabar terbaru menyebutkan jika FAM telah menyelesaikan rencana perekrutan Park Hang-seo dengan menyiapkan gaji yang menarik. Menurut laporan The Star Malaysia, FAM akan menyiapkan gaji senilai $60,000 Amerika Serikat atau sekitar 967 juta per bulannya untuk Park Hang-seo. Ya, dana nyaris 1 miliar rupiah itu berani digelontorkan oleh FAM demi membawa timnas Malaysia jauh lebih baik dengan tujuan akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti. Ya, memang menarik untuk dinantikan sikap apa yang akan diambil timnas Malaysia saat sudah memilih Pau Marty sebagai pelatih kepala menggantikan Kim Pan-gon. Mundurnya Kim Pan-gon dari kursi pelatih timnas Malaysia seolah menjadi pukulan telak bagi sepak bola nasional negeri jiran. Pasalnya setelah gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kim Pan-gon sempat sesumbar bertahan sampai 2027. Kontrak Kim Pan-gon pun baru saja diperpanjang tahun lalu, namun keputusan akhir sudah dibuat oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Dan menurut informasi yang beredar, Kim Pan-gon tengah dikaitkan dengan salah satu klub kasta teratas Liga Korea Selatan yang bernama Ulsan Hyundai. Welber Jardim siap jadi starter timnas Indonesia U19 diprediksi andalkan formasi ini ketika menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024.
Ya, Timnas Indonesia U19 bakal menghadapi Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 dan Welber Jardim berpotensi diandalkan. Skuad Garuda Nusantara menyudahi fase grup sebagai juara grup A setelah menyapu bersih kemenangan dari 3 laga. Tim asuhan Indra Syafri memastikannya dengan kemenangan telak atas Timor Leste dengan skor 6-2 pada Selasa 23 Juli 2024 malam. Sayangnya, seusai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Welber terlihat meninggalkan stadion dengan kursi roda. Ya, kecemasan pun timbul mengenai ketersediaan gelandang keturunan Brazil tersebut jelang laga semifinal. Namun dalam unggahan Instagram story di akun resmi Timnas Indonesia, Welber Jardim terlihat sedang berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia U19 lainnya. Fokus semifinal Welber Jardim. Demikian pesan Indra Syafri dalam unggahannya yang diunggah ulang oleh akun Timnas Indonesia. Situasi ini menimbulkan kepercayaan diri bahwa Timnas Indonesia U19 bisa memainkan Welber Jardim sebagai starter di laga semifinal Piala AFF U19 2024. Ya, sebagai informasi, Garuda Nusantara telah mengetahui lawan untuk semifinal Piala AFF U19 2024 setelah laga Thailand kontra Malaysia. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli malam nanti. Dan jika Welber tersedia untuk laga kontra Malaysia, maka sang pemain Sao Paulo U17 itu diprediksi akan menjadi starternya. Welber diperkirakan akan diandalkan bersama Caviatur Rizky yang tampil gemilang dalam 2 laga terakhir Timnas Indonesia U19. Caviatur sukses mencetak 2 assist dalam kemenangan 2-0 atas Kamboja pada pertandingan kedua meski hanya turun sebagai pengganti. Di laga kontra Timor Leste dia menjadi starter dan berhasil mencetak sebuah gol indah lewat sepakan dari luar kotak penalti. Post back sayap kanan kemungkinan akan dipercayakan kepada Mufli Hidayat yang menjadi starter pada 2 laga pertama di fase grup. Kebiasaannya untuk melakukan lemparan jarak jauh diprediksi akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia U19. Dan pos sayap kiri akan diberikan kepada Kapten Donitri Pamungkas yang sebelumnya dicadangkan di laga kontra Timor Leste. Indra Syafri mengandalkan skema 3-4-3 pada 2 laga pembuka dan itu diperkirakan akan menjadi pakem untuknya. Alvarezi Buffon, Iqbal Gwijangge dan Kade Arel dipastikan bakal kembali menjadi trio lini pertahanan di depan Ikram Al-Ghifari yang mengawal gawang Garuda Nusantara. Permasalahannya adalah Indra Syafri harus menentukan salah satu di antara Jens Reven dan Arkan Kaka sebagai ujung tombaknya. Namun dengan modal 3 gol, Jens Reven nampak lebih layak untuk menjadi starter ketimbang Arkan Kaka yang baru mengoleksi 1 gol saja. 2 penyerang sayap diperkirakan akan menjadi milik Rizky Afrizal dan Aliansyah Abdul Amanan yang terlihat berbahaya selama menjadi starter kontra Filipina dan Kamboja.